Pemirsa sekalian, bersiaplah untuk terkesima. Tirai dibuka dan Robert Huddleston masuk ke arena. Publik mengenal dan menyukainya sebagai Pony Boy, seorang manusia ajaib sesungguhnya. Bintang sirkus ini lahir di Missouri sekitar tahun 1895. Dia mengidap suatu kondisi yang hanya terjadi pada 1 dari 100.000 orang. Kondisi ini membuat sendi lututnya abnormal, sehingga bisa menengkuk ke belakang. Dalam kasus Robert, ini berarti dia tidak dapat berdiri tegak dan hidup serta bergerak hanya dengan merangkak. Tapi, keunikan ini tidak menghentikannya untuk menjalani hidup yang bahagia. Dia bersekolah dengan anak-anak seusianya, gemar mendaki, memerah susu sapi, dan memanen hasil perkebunan keluarga. Kemudian, Huddleston mendapat pekerjaan sebagai penebang kayu. Dia mengangkut pohon dan kayu sejauh beberapa mil setiap hari dengan diikatkan pada gerobak. Untuk melindungi tangannya dari serpihan semak dan bebatuan, Robert memakai balok-balok kayu kecil yang dilapisi kulit. Pekerjaan ini tidak mudah, dan tak lama kemudian ia menjadi terkenal akan kekuatan lengan dan bahunya di antara rekan-rekannya. Huddleston tidak berhenti di situ, dan selanjutnya bekerja sebagai pandai besi dan tukang kayu. Saat mengalami masa-masa sulit di pertengahan abad ke-20 dan tidak ada pekerjaan yang cukup untuk membiayai hidupnya, Huddleston memutuskan untuk memamerkan keunikan dirinya agar mendapat uang. Dia tampil di sebuah karnaval kecil di Texas. Dia menggunakan nama panggung The Pony Boy dan dengan cepat menjadi populer. Tak lama berselang dia mengikuti tur berkeliling Amerika Utara bersama Tom Mix Circus, memukau para penonton dengan kekuatan dan kelenturan supernya. Setelah tampil selama 36 tahun, The Pony Boy pensiun dan dia mulai memelihara kelinci dan merestorasi mobil. Kukira mengoleksi buku komik sudah termasuk hobi yang gak biasa. Dia menjalani hidup yang panjang dan bahagia, hingga berpulang pada usia 75 tahun. Orang-orang yang mengenalnya mengingatnya sebagai seorang pekerja keras dan baik hati. Ella Harper adalah bintang lain yang hidup pada masa yang sama. Dia memiliki kondisi langka yang sama dengan The Pony Boy, dan menggunakan nama panggung The Camel Girl. Dia mulai bepergian dengan sirkus pada usia 12 tahun. Ella tampil di panggung dengan merangkak bersama seekor unta. Dia mendapat bayaran yang sangat lumayan, sekitar $200 pada saat itu. Itu setara dengan $4.500 setelah disesuaikan dengan inflasi. Setelah dia bosan mengikuti tur tanpa henti di usia 16 tahun, Ella memutuskan untuk berhenti dari dunia pertunjukan dan belajar agar mendapatkan pekerjaan lain. Kita tidak tahu banyak tentang kehidupannya setelah itu. Sepertinya dia menikah dan tinggal di Tennessee bersama suami dan ibunya. Francesco Lentini dari Sisilia menjadi terkenal sebagai pria berkaki 3. Dia memiliki 11 saudara kandung dan 3 kaki, 4 telapak kaki, 1 telapak kecil tambahan pada kaki ketiganya, dan 16 jari kaki. Panjang kakinya tidak ada yang sama. Sayangnya, orang tuanya menolak untuk merawat Francesco. Dia dibesarkan oleh bibinya yang kemudian membawanya ke sebuah institusi untuk anak-anak yang membutuhkan perhatian ekstra. Di sana, Lentini bertemu dengan teman-teman yang tidak bisa berjalan sama sekali dan termotivasi untuk menjalani hidup semaksimal mungkin. Dia belajar berjalan, berlari, lompat tali, berseluncur, dan bahkan mengendarai sepeda. Saat berusia 9 tahun, Francesco pergi ke Amerika bersama ayahnya. Di sana mereka bertemu seorang pemain sirkus profesional dari Italia yang percaya Lentini bisa sukses. Setahun kemudian, pria berkaki 3 menjadi salah satu aksi paling populer di sirkus Ringling Brothers yang terkenal di dunia. Dia membuat para penonton jatuh cinta dengan selera humor dan bakatnya. Lentini mampu menendang bola sepak dengan kaki tambahannya. Orang-orang senang menanyakan tentang rutinitasnya. Kita tidak bertemu dengan orang unik seperti ini setiap hari. Salah satu pertanyaan favoritnya adalah bagaimana dia bisa membeli sepatu dengan jumlah 3. Francesco sering bercanda bahwa dia membeli 2 pasang sepatu dan memberikan 1 sisanya kepada teman yang kehilangan 1 kakinya. Lentini sukses berkarir dalam bisnis pertunjukan selama lebih dari 40 tahun. Barnum and Bailey, Coney Island. Dia adalah bintang dari setiap sirkus besar di Amerika dan tampil hingga hari terakhirnya. Dia juga menikah dan memiliki 4 keturunan yang sehat. Kolega dan teman-temannya begitu menghormatinya sampai dia mendapat julukan baru, dari manusia berkaki 3 menjadi sang raja. Pernahkah kamu membayangkan seperti apa wujud Beast dari Beauty and the Beast di dunia nyata? Mungkin kamu akan mengenalinya dalam diri pria ini, Theodore F. Tchev. Tubuhnya ditumbuhi lebih banyak rambut dari orang biasa.
jauh lebih banyak seperti yang bisa kamu lihat. Ayahnya memiliki kondisi yang sama, dan mereka sedang bersembunyi di hutan ketika beberapa orang menemukan mereka lalu membawa keduanya ke sebuah festival. Berita tentang mereka menyebar, dan tak lama kemudian, keluarga ini berkeliling Eropa. Saat itu, Fyodor berusia 2 atau 3 tahun. Para ilmuwan sangat tertarik dengan keduanya. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul keduanya, tapi tak menemukan jawabannya. Adrian, ayahnya, kesulitan bicara dan ingin kabur kembali ke hutan. Dia hanya bisa menjelaskan bahwa istrinya, ibu sang anak, sudah tiada. Meski begitu, Fyodor berhasil mempelajari beberapa bahasa dan memikat orang-orang kemanapun dia pergi. Setelah ayahnya meninggal, Fyodor bertemu salah satu agen pencari bakat dari P.T. Barnum. Kamu pasti tahu siapa dia jika menyukai film The Greatest Showman sepertiku. Barnum, dengan pola pikir bisnisnya yang luar biasa, melihat potensi dalam diri anak muda berusia 16 tahun itu. Dia membantu Jojo atau si bocah berwajah anjing yang merupakan nama panggung pria itu untuk menjadi seorang bintang. Ngomong-ngomong, Barnumlah yang menyebarkan cerita tentang ditemukannya Fyodor di hutan karena siapa yang gak suka cerita bagus. Jadi, kemungkinan cerita itu tidak sepenuhnya benar. Jojo bekerja untuk Barnum selama sekitar 15 tahun dan menjadi salah satu penampil dengan bayaran tertinggi dalam pertunjukannya. Dia terus tampil di seluruh dunia sampai hari terakhirnya, 3 tahun kemudian di Yunani. Mignon, yang menjadi terkenal sebagai The Penguin Lady, memiliki lengan pendek dan jari-jari yang menyatu. Kondisi ini membuatnya terlihat memiliki sirip dan dia bahkan berjalan seperti penguin. Sepertinya dia mengambil nama Mignon di awal karirnya karena nama ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti imut. Dia merasa penampilannya yang unik tidak cukup untuk menarik perhatian penonton. Karena itu, Mignon belajar memainkan marimba, alat musik eksotis dari Afrika. Dia menikah 2 kali dalam hidupnya. Suami keduanya adalah seorang pemain akrobat yang terkenal dengan julukan Hoppy si bocah katak. Mereka tampil bersama selama hampir 10 tahun. Beberapa penampil membuat penonton terkesan bukan dengan penampilan, melainkan dengan kekuatan mereka yang unik. Raksasa Kanada, Louis Cyr, terlahir lebih besar dari kebanyakan orang. Pada usia 12 tahun, Louis sudah cukup kuat untuk bekerja sebagai penambang kayu. 5 tahun kemudian, tingginya mencapai 177 cm dan beratnya lebih dari 104 kg dan mampu mengangkat seekor kuda. Itu menjadi penampilan publik pertamanya di Boston. Karena sukses, Louis memutuskan untuk mencari nafkah di Kanada, negara asalnya. Dia lantas meraih gelar tidak resmi sebagai manusia terkuat di dunia dengan mengangkat barbel yang sedikit lebih berat dari seekor kanguru dengan 1 tangan. Raksasa Kanada resmi menjadi salah satu strongman, istilah yang diciptakan pada abad ke-19 untuk menggambarkan orang-orang yang menampilkan kekuatan luar biasa. Banyak cerita tentang kemampuan super mereka yang hanya legenda untuk membuat orang-orang terkesan, tapi ada juga yang dibuktikan secara resmi. Ini salah satunya. Louis mampu mengangkat sebuah platform dengan 18 orang di atasnya. Suatu kali, dia mengangkat beban yang lebih berat dari rusa kutub dengan 1 jari. Wah, Rudolf punya pekerjaan musim panas.